Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amatullah Mufidah dengan NIM 1911112540. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan sistem persyarafan. Yang pertama itu kita anamnesa secara umum, kita kaji identitas pasien, riwayat kesehatan pasien, dan riwayat keluarga pasien. Lalu kita kaji keluhan utama pasien seperti gangguan vaskuler, trauma pada kepala dan medula spinalis, SOL, serta infeksi seperti meningitis. Lalu kita kaji tingkat kesadaran dari pasiennya, di mana kita mengkaji dengan cara memberikan penyebutan nama atau memanggil pasien. Ibu, apabila pasien tidak berespon, maka kita berikan memanggil nama dan berikan rangsangan ringan. Ibu, apabila pasien tidak berespon juga, maka kita berikan memanggil nama dengan keras dan berikan rangsangan yang keras, serta seperti mengguncangkan tubuh pasien. Ibu, nah apabila pada tingkat kesadaran ini kita kaji tingkat kesadaran pasien seperti apakah pasien itu kompos mentis, apatis, latergi, stupor, spora koma atau koma. Selanjutnya kita bisa melakukan pengkajian GCS atau Glasgow Coma Scale, di mana kita observasi pasien dan lingkungannya apakah ada hal-hal yang dapat mengganggu selama proses pengkajian. Lalu kita berikan rangsangan suara atau verbal dengan cara menanyakan nama klien, tempat, dan waktu. Ibu, apakah ibu ingat nama ibu? Masih kan? Ibu tahu sekarang ibu berada di mana? Di rumah sakit. Sekarang ibu tahu hari apa? Hari Selasa. Baiklah. Nah, kemudian kita bisa meminta pasien untuk berjabat tangan dan kita rasakan apakah ada kelemahan ekstremitas pada pasien atau tidak. Apabila ada, kita bisa meminta pasien untuk membuka mulut, menjelurkan lidah, dan mengedipkan mata. Apabila pasien tidak berespon juga, maka kita bisa berikan rangsangan nyeri dengan rangsangan nyeri pada klien dengan menggunakan pena atau penlight pada kuku pasien. Nah, apabila pasien tetap tidak berespon ketika diberikan rangsangan nyeri, maka kita bisa melakukan pemberian rangsangan nyeri pada tulang trapezius pasien. Nah, apabila kita berikan rangsangan nyeri pasien tidak juga berespon, maka kita bisa lakukan rangsangan nyeri pada supraorbital pasien. Nah, di sini kita bisa mengkaji M yaitu kemampuan motorik pasien. M sama dengan 6 apabila pasien dapat melakukan perintah dan seperti mengangkat tangan. Kemudian M sama dengan 5 apabila pasien dapat mencapai lokasi nyeri dan melewati clavicula. M sama dengan 4 apabila pasien dapat mencapai lokasi nyeri tetapi tidak melewati clavicula. Dan M sama dengan 3 apabila ada fleksi abnormal di ekstremitas atas dan ekstensi di ekstremitas bawah. Kemudian M sama dengan 2 apabila ada ekstensi abnormal di ekstremitas atas dan bawah pasien, dan M sama dengan 1 apabila tidak ada respon sama sekali. Kemudian kita juga dapat mengkaji kemampuan verbal pasien. V sama dengan 5 apabila pasien itu orientasinya baik, bisa menyebutkan nama, tempat, dan ingat waktu kapan hari ini. Kemudian V sama dengan 4 apabila pasien ada disorientasi, di mana dia hanya mengingat namanya saja tetapi tidak ingat di mana dia berada dan kapan waktu sekarang. Kemudian V sama dengan 3 apabila pasien itu inkoheren atau tidak nyambung terhadap pertanyaan yang kita berikan, dan V sama dengan 2 apabila pasien itu tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata seperti hanya bergumam saja atau meraung. Kemudian V sama dengan 1 apabila tidak ada respon sama sekali. Kemudian E, kita kaji juga kemampuan pasien untuk membuka mata atau E, di mana E sama dengan 4 apabila pasien dapat membuka mata secara spontan. E sama dengan 3 apabila pasien dapat membuka matanya ketika disuruh atau dipanggil namanya. Kemudian E sama dengan 2 apabila pasien dapat membuka mata apabila diberikan rangsangan nyeri, dan E sama dengan 1 apabila tidak ada respon sama sekali. Pemeriksaan rangsang meningeal yang pertama yaitu adalah kaku kuduk, di mana pasien berbaring terlentang dengan tanpa bantal. Ini sih ya, Ibu. Nah, kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan kaku kuduk, di mana pasien berbaring terlentang tanpa bantal dan kita tolekkan kepala klien ke kiri dan ke kanan, maaf ya Ibu. Kemudian kita angkat bahu pasien untuk
memeriksa apakah ada kekakuan pada leher pasien atau tidak. Kemudian kita letakkan tangan kita salah satunya di bawah kepala klien dan satunya menahan pada area dadanya. Kemudian kita lakukan fleksi. Nah, kita lakukan fleksi, kita lihat apakah pasien dagunya dapat mencapai dada dan apakah ada tahanan atau tidak. Apabila pasien dapat mencapai dada dan tidak ada tahanan maka normal, dan apabila sebaliknya maka pasien mengalami kaku kuduk. Selanjutnya ada Kernig sign, di mana kita melakukan fleksi pada area sendi panggul dan sendi lutut pasien. Kita angkat sampai membentuk 90 derajat, lalu kita lakukan ekstensi pada sendi lutut pasien sampai 135 derajat. Nah, kita lihat apakah saat kita lakukan hal tersebut itu ada tahanan, dan ketika dilakukan ekstensi pada sendi lututnya tadi itu tidak mencapai 135 derajat. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan Lasik sign, di mana kita melakukan fleksi pada kaki pasien banyak 70 derajat. Kemudian kita lihat apakah ada tahanan ketika dilakukan dan pasien bisa mencapai 70 derajat atau tidak, dan kita lakukan pada sisi sebelahnya. Lalu kita bisa melakukan pemeriksaan Brudzinski 1, di mana kita lakukan fleksi seperti tadi, satu tangan berada di bawah kepala pasien dan satunya menahan dadanya agar tidak naik. Kemudian kita lakukan fleksi dan kita lihat pada bagian ekstremitas pasien itu apakah pada sendi panggulnya dan sendi lututnya itu mengalami fleksi juga atau tidak ketika kita lakukan fleksi pada area leher pasien. Lalu kita lakukan pemeriksaan Brudzinski 2, di mana kita lakukan fleksi juga pada sendi panggul pasien, dan kita lihat apakah saat kita lakukan fleksi tersebut bagian kontralateral pasien ini atau kaki sebelahnya itu melakukan fleksi juga atau tidak. Apabila bagian sebelahnya itu fleksi juga maka positif Brudzinski 2. Baiklah, selanjutnya pemeriksaan 12 saraf kranial. Yang pertama itu saraf kranial 1 atau olfaktorius, di mana ibu saya di sini sudah menyediakan zat-zat yang beraroma seperti kopi, teh, dan juga minyak kayu putih atau fresh care. Nanti saya minta ibu untuk menebaknya ya ibu, dengan menutup mata dan salah satu lubang hidung ibu ditutup. Kita mulai ya ibu. Ini apa ibu? Kopi. Ini teh. Ini ibu? Fresh-care. Baiklah, apabila pasien dapat menyebutkan dengan benar berarti normal, apabila tidak maka pasien mengalami anosmia. Kemudian pemeriksaan saraf kranial 2 atau optikus, di mana kita untuk mengevaluasi lapang pandang pasien, kemudian ketajaman mata pasien dan papil. Nah ibu, selanjutnya kita akan melakukan tes ketajaman mata menggunakan Snellen. Di sini jaraknya adalah 20 kaki. Nanti ibu sebutkan huruf yang saya tunjuk ya. Baik. Kita mulai? Bisa. Untuk matanya sebelah? Ya, kita mulai ya. A. Ini? M. Ini? V. Ini? L. Ini? F. Ini? V. Ini? F. Ini? S. Ini? K. Ini? T. Ini? S. Ini? M. Ini? R. Ini? S. Ini? R. Ini? K. Ini? V. Pindah sebelahnya. Ini? A. Ini? M. Ini? L. Ini? F. Ini? S. Ini? K. Ini? T. Ini? S. Ini? M. Ini? R. Ini? H. Ini? S. Ini? T. J. Ini? P. Ini? F. K. Ini? V. Baiklah. Nah ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan tadi, itu ibu bisa mencocokkan, menyebutkan sesuai dengan apa yang saya tunjuk. Pemeriksaan lapang pandang. Nah ibu berhadapan dengan saya, ibu menghadap ke saya ya bu, melihatnya ke arah saya. Nah nanti saya akan mengarahkan tangan saya dan saya tanya apakah terlihat atau tidak ya ibu. Ibu bisa menutup matanya sebelah. Kemudian pemeriksa juga menutup mata, kemudian letakkan tangan di tengah-tengah. Apakah ibu melihat saya? Ya. Apakah melihat? Ya. Terlihat ibu? Terlihat. Terlihat ibu? Terlihat. Baiklah. Nah kemudian ada pemeriksaan papil, di mana pemeriksaan papil ini kita menggunakan oftalmoskop.
di mana kita melihat apakah ada Ibu, permisi saya lihat ya Ibu. Kita lihat apakah ada perdarahan atau tidak, apakah ada tumor atau tidak, atau ada gangguan vaskuler. Kemudian ada pemeriksaan saraf kranial 3, 4, dan 6 seperti okulomotor, troklear, dan abducens. Di mana yang pertama itu kita memeriksa terlebih dahulu pupil dari pasiennya seperti ukuran dari pupilnya, kemudian posisi, bentuk, serta kesimetrisan dari pupilnya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan refleks cahaya dengan menggunakan pen light. Kita berikan refleks cahaya pada mata pasien. Kita lihat apakah ada perubahan diameter pasien saat diberikan cahaya atau tidak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan cahaya redup, refleks cahaya redup dengan refleks cahaya tidak langsung dengan melihat mata pasien yang tidak diberikan cahaya itu apakah ada perubahan dari pupilnya atau tidak. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan refleks akomodasi. Nah, Ibu, nanti saya akan meletakkan tangan saya di sini. Nanti Ibu ikuti gerakan tangan saya ya Ibu dengan membentuk dengan jari tangan mendekat ke Ibu ya Ibu. Ibu ikuti ya. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan gerakan bola mata ya Ibu. Nah, pertama kita lihat terlebih dahulu kedua bola mata pasien itu simetris atau tidak. Kemudian nanti Ibu ikuti jari saya ya Ibu. Kita mulai ya Ibu. Nah, kita lihat apakah ada perubahan pada pupil pasien atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kelopak mata di mana kita minta pasien untuk menutup mata. Buka, Bu. Nah, sebelum itu kita lakukan pengukuran terlebih dahulu celah mata pasien, kedua celah mata pasien. Nah, Ibu bisa ulangi, Ibu tutup matanya, buka. Nah, kita lihat apakah mata pasien itu ada yang lemah atau jatuh salah satu atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan saraf kranial 5 atau trigeminus, di mana kita meminta pasien untuk mengatupkan kedua rahangnya, dikatupkan Ibu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, miringkan kanan kiri Bu. Nah, kita lihat kontraksi dari otot rahang pasien itu. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan tisu ataupun kapas yang telah diruncingkan atau yang disebut dengan pemeriksaan serabut saraf sensorik trigeminus, di mana kita meletakkan pada dahi pasien, kedua pipinya, dan pada bagian dagu. Apakah terasa Ibu? Terasa Ibu? Apakah terasa Ibu? Nah, kita lihat apakah saat dilakukan pemberlakuan seperti itu pasien merespon atau tidak. Kemudian kita bisa meletakkan runcingan dari tisu ataupun kapas di bagian dekat kornea pasien, apakah ada refleks pasien untuk memejamkan matanya atau mengedipkan matanya atau tidak. Selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan saraf kranial 7 atau facialis. Nah, Ibu, nanti saya akan meminta Ibu untuk menebak rasa ya Ibu. Nah, di sini ada rasa asam, pahit, manis, dan asin. Nanti Ibu rasakan ya Ibu. Ibu bisa tutup matanya. Manis ya Ibu, benar. Ibu bisa rasakan. Asin. Asin, benar. Ibu bisa rasakan. Pahit. Pahit ya, benar. Ibu bisa rasakan. Asam. Asam, benar. Nah, kemudian kita lihat juga cara berbicara pasien itu. Ketika berbicara apakah ada keabnormalan pada wajahnya atau tidak. Kemudian kita bisa meminta pasien untuk melakukan beberapa gerakan seperti tersenyum tipis. Ibu bisa tersenyum tipis. Kemudian Ibu bisa mengembungkan pipi Ibu. Kemudian Ibu bisa naikkan alis Ibu dan tersenyum lebar Ibu. Nah, kita lihat apakah ada keabnormalan pada wajah pasien atau tidak. Baiklah Ibu, kita akan melakukan uji ketajaman pendengaran Ibu. Yang pertama ada uji Weber ya Ibu. Tujuannya adalah untuk menentukan tipe gangguan dari pendengaran Ibu. Nah, nanti saya akan menggetarkan garpu tala ini, akan saya letakkan di pertengahan kepala Ibu. Nanti Ibu bandingkan ya antara kanan dan kiri itu apakah ada yang terdengar lebih keras di salah satu sisi atau keduanya sama ya Ibu. Kita mulai.
uji rina ya Ibu. Nah, saya akan menggetarkan batu kala lagi. Nah, tujuannya itu adalah untuk membandingkan hantaran di tulang telinga dan hantaran di udara ya Bu. Kita mulai ya. Kita letakkan di tulang mastoid pasien atau mastoideus. Apabila Ibu sudah tidak mendengar, Ibu bisa mengangkat tangan ya Ibu. Kemudian di depan liang telinga itu 2-3 cm. Apabila Ibu tidak bisa mendengar, Ibu mengangkat tangan. Nah, di mana Ibu terdengarnya lebih lama? Depan telinga. Di depan liang telinga ya Ibu. Nah, untuk normalnya itu sendiri apabila pasiennya dapat mendengar di depan liang telinga itu lebih besar daripada di tulang telinga. Baiklah, selanjutnya itu adalah pemeriksaan saraf kranial 9 dan 10. Nah, Ibu bisa sebutkan A. Kita lihat pada bagian palatomole pasien itu apakah simetris atau tidak, apakah ada deviasi atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan refleks gag atau muntah pasien yang menggunakan spandel lidah. Ibu bisa buka mulutnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan refleks dari menelan pasien. Ibu nanti menelan ya. Pemeriksaan. Nah, baiklah, refleks menelan Ibu itu bagus ya Ibu. Yeah. Baiklah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan saraf kranial 11 atau aksesorius, di mana Ibu bisa menekukkan kepalanya ke kiri. Nah, kemudian kita berikan dorongan ke arah sebaliknya. Ibu tahan. Baiklah, sebelah lagi Ibu. Kita lakukan penahanan. Kemudian apakah Ibu bisa menaikkan bahu Ibu? Ketika kita beri dorongan, apakah pasien dapat menahannya atau tidak? Selanjutnya pemeriksaan saraf kranial 12 ya Ibu. Nah, Ibu bisa membuka mulutnya. Kita lihat pada lidah pasien itu apakah simetris atau tidak dan apakah ada deviasi atau tidak. Kemudian Ibu bisa mendorong pipi Ibu menggunakan lidah Ibu. Kita beri dorongan apakah pasien dapat menahannya atau tidak. Kemudian Ibu bisa menjulurkan lidahnya. Ibu bisa ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Nah, kita lihat apakah pasien dapat melakukannya atau tidak.